Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terkait dengan pembahasan tadi, yaitu atau salah satu pembahasan tadi tentang hukum membeli susu kambing atau sapi, onta yang masih ada di kantong susu ibu induknya, dengan bentuk lain tetapi mirip juga ini terjadi. Misalkan dengan ketentuan waktu atau jumlah perasan yang disepakati. Misalkan saya akan membeli hasil susu kambing ini sebanyak 10 kali perasan. Sehari ini diperas sampai habis, nanti berapa hari lagi berikutnya dan seterusnya. Ini juga sama hukumnya, termasuk bai'ul gharar, karena masih ada sesuatu yang membuka peluang untuk terjadi kemungkinan untung rugi. Nah, termasuk yang dilarang juga. Kemudian misal lain terkait dengan itu juga terjadi, menjual burung, ya, burung yang sedang lepas, burung dara, ya, lepas. Apakah ini termasuk bai'ul gharar ataukah tidak? Dirinci, kalau seandainya burung tersebut adalah jenis burung yang bisa kembali, ya, yang bisa kembali ke tempatnya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Tetapi kalau tidak bisa kembali, maka transaksi tidak boleh terjadi. Ala kulli hal, bahwa jenis ini masih mengandung unsur spekulasi tadi. Walaupun jenis burung dara tersebut misalkan adalah jenis burung yang sudah Masya Allah terlatih, seperti burung tetangga itu ya, Masya Allah terbang dia kembali. Nah, tapi mungkin saja kan gitu. Ya, transaksi sudah terjadi, ini anak-anak terbang, ada yang nembak. Nah, ala kulli hal, selama masih ada unsur tersebut, unsur spekulasi untung rugi, maka dihindarkan. Juga menjual ikan, ya, bagi yang ternak ikan, ya, lele ataupun yang lainnya. Apa hukumnya menjual ikan yang masih ada di air? Ada sebuah hadis diriwayatkan dalam masalah ini, ya, tetapi hadis tersebut mauquf, ya, hadis tersebut mauquf, tidak sampai marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang larangan membeli ikan yang masih ada di airnya. Namun ada beberapa gambaran yang diperkecualikan, yang dengannya menjadi boleh. Misalkan kolam, ya, dengan syarat ikan sudah ada di dalam kolam miliknya. Ini yang pertama. Yang kedua, airnya itu jernih sehingga ikan itu bisa dilihat, ya, kalau cuma kelihatan kepalanya gini muncul, kemudian badannya nggak kelihatan, kemudian terjadi transaksi, ya yang itu berapa? 5.000, yang ini 6.000, yang itu 3.000. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Ada kemungkinan nampaknya gemuk, ternyata ketika diambil badannya kurus, atau gemuk tetapi ada jenis ikan tertentu menjadi belang-belang sudah. Jenis ikan yang seperti ini harganya jatuh. Nah, misalkan apa lagi Pak Tamam, kalau terkait dengan ikan itu biasanya apa yang akhirnya diputuskan ini jelek walaupun gemuk? Nah, bahwa ini kurang sehat. Masih ingat kan pernah survei di mana? Azmi, Pak Azmi, mana Pak Azmi?
Misalnya apa terkait dengan ikan? Terlalu mendadak pertanyaannya. Serangan terlalu mendadak jadi bubar. Nah. Tanya. Belum selesai nih masih. Nah. Ini contohnya. Nah. Jadi dipersyaratkan itu tadi. Kemudian yang ketiga, dipersyaratkan ada orang jual beli ikan, ya sudah, ambil sendiri. Yang mana? Yang itu. Ya sudah, berapa harganya? 10.000. Mana? Bayar di kasir, bayar 10.000. Nah, ternyata ikan ini lincah. Nah, sulit untuk dipegang. Wah, kesana kemari. Nah, ya, yang mestinya dia sudah jualan ke pasar, ya, akhirnya ketika dia tangkap, pergi ke pasar sudah tutup. Akhirnya rusak ikan itu. Nah, ala kulli hal yang seperti ini dipersyaratkan bahwa diantaranya mudah untuk ditangkap. Kalau mudah untuk ditangkap, sudah ada dalam kolam sendiri, bukan di sungai atau suatu yang besar kayak danau yang sulit untuk ditentukan, untuk diraih, ya. Dan bisa terlihat jenis ikan tersebut sehat atau tidak, ya. Kalau itu semua terpenuhi, maka ini tidak termasuk bai' al-gharar, walaupun ikan tersebut belum ditangkap dan ada di hadapannya. Tetapi alangkah baiknya semua itu jika sudah ditangkap dan ditunjukkan, inilah ikannya seperti ini. Tetapi tidak semua jenis peternak itu mau melakukan yang seperti itu karena nggak gampang, ya, nggak gampang. Dia punya kesibukan, dia ini dan itu, sehingga kadang-kadang terjadi yang seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya terkait dengan ini, ya, silakan. Ikan, ya. Iya. Iya. Sudah ditentukan harganya. Yang ini jenisnya 10.000, yang ini 20.000. Terlihat oleh mata. Di dalam kaca itu ya sudah terlihat. Nah, iya, dia nggak jual berat kan. Dia menjual dengan satu ekor itu, per ekor. Tidak menjual per kilo atau per on. Nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Ya. Nah. Nah, ini mungkin terjadi. Nah, Wirji dulu berkecimpung di pelayaran, jadi betul. Nah, jadi paham yang seperti ini apa? Mungkin nggak diambil. Artinya sesuatu yang sulit untuk diambil atau mudah diambilnya. Nah, ada kemungkinan untung rugi nggak terlalu yang sifatnya besar sekali. Karena si penjual memikirkan daripada nggak anak jual tenggelam begitu aja, sana anak jual kan begitu. Si pembeli sekarang, apa di sana masih terdapat unsur spekulasi? Kira-kira? Hah? Iya, si penjual pun mesti untungnya. Mesti untungnya lah, wong dia tidak bisa ngambil, kan gitu. Nah, kecuali ada khusus tenaga khusus yang bisa disewa apa. Yang jelas, selama tidak ada unsur spekulasi, seperti tadi pembeli jelas untung karena dia punya kemampuan dan bisa diambil. Artinya bukan suatu yang sulit di kedalaman 5.000 meter misalkan. Ini kan berat, ya. Nah, kemudian si penjual juga seperti itu. Daripada barang saya hilang nggak ada nilainya, maka yang seperti ini tidak ada masalah, boleh. Nah, fadhal. Itu nggak boleh. Nah, nggak boleh itu. Nah, jadi masuk kolam pancing itu hati-hati. Nah, ya, ditarget per jam sekian. Nah, dengan harapan 1 jam dia memperkirakan anak dapat 10 ekor wala ini. Nah, ternyata hari itu ikan sudah kenyang semua. Sudah sarapan. Jadi yang seperti ini nggak boleh. Nah, fadhal Isyam. Kulit sapi.
Nggak boleh, nah. Nggak boleh. Nah. Kecuali dipesan, misalnya ini saya beli, besok bergantung timbangan, berdasarkan timbangan besok. Tapi kalau sudah dihargai sekarang berapa nih kira-kira, ya 50.000 misalnya atau 100.000 misalkan. Ternyata besok di luar perkiraan dia sapinya mati misalkan, uang kembali. Sudah terjadi loh transaksi. Kemudian atau sapinya berpenyakit, kulitnya rusak. Iya, mungkin nggak tiba-tiba kena penyakit dia rusak kulitnya misalkan. Mungkin kan. Jadi dari atas dasar itu baru boleh dijual kalau sudah disembelih dan diketahui jenis dan ya jangan mau. Jangan mau. Iya. Nah, kan bisa masih kita menjualnya sendiri. Mungkin nggak? Beli masih hidup. Itu persekot atau gimana? Nanti gimana kalau sudah disembelih? Misalkan ditimbang lagi enggak? Lain lagi ceritanya. Gimana ente beli? Pengepul beli kan ente? Iya. Orang lain maksudnya. Yang jelas, kalau seandainya dibeli masih hidup dalam pengertian ini ana bayar. Nanti tergantung timbangan. Ana bayar dulu. Nah, kalau hasilnya bagus, persyaratan saya begini, maka boleh jika persyaratan itu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, nah ini permasalahannya. Nanti akan ada namanya bai'us salam. Bai'us salam ini ya secara global maknanya dalam bahasa kita pesanan, order, ya, order. Sudah ini kambingnya 10, saya beli. Nah, itu ada persyaratannya. Nanti akan dibahas di situ. Nah, menjual almari barang, ya, almari dalam keadaan belum jadi, masih sedang diproses, sementara pembeli membayar setengahnya atau penuh, bagaimana hukumnya akan dibahas nanti dalam bai'us salam insyaallah. Nah, kemudian diantara yang terkait dengan bai'ul gharar ini adalah menjual buah, ya, menjual buah masih ada di pohonnya. Nah, bagaimana hukumnya? Ada sekian gambaran dalam masalah ini. Yang pertama yaitu buah tersebut dibeli, ya, dalam keadaan masih di pohonnya, ditaksir dan dijadikan harganya waktu itu. Katanya orang Madura tebes ya. Nah, bahasa Indonesianya apa? Diborong. Nah, diborong itu ya ditebas ya sama. Nah, jadi melihat pohon mangga atau rambutan, sudah berapa ini Pak? Ya sudah, saya beli 100.000 satu pohon. Nah, sudah sepakat ya 100.000 membayar, kemudian baru diturunkan. Yang seperti ini termasuk bai' al-gharar. Kenapa? Ada dua hal minimalnya. Pertama, nggak ketahuan berapa kuantitasnya, timbangannya berapa. Si penjual ataupun si pembeli bisa untung bisa rugi. Nah, bisa untung bisa rugi. Kalau yang untung si pembeli, si penjual, si pemilik, ya Allah, anak jual 100.000 ini, padahal kalau anak kiluan bisa dapat 160.000, nyesel dia. Atau sebaliknya, ketika diturunkan ternyata yang tadi dilihat dari sini merah-merah bagus, ternyata di sebelah sana bosok-bosok. Nah,
muskilah. Sehingga ada kemungkinan untung rugi yang bisa membuat salah satu pihak menyesal. Maka dari itu tidak dibenarkan secara syar'i kecuali diturunkan. Ya. Setelah itu ditimbang atau dengan cara yang lain per biji dan yang semisalnya. Yang kedua, membeli buah ya, dalam keadaan buahnya masih mentah. Ya. Buahnya masih mentah ada di pohon. Ya, banyak para pedagang khususnya karena berebut ya persaingan, dia masuk kampung-kampung. Ya, sudah nak beli nih, berapa? Ya sekian. Nah, lo gimana nanti? Ya sudah nanti ditimbang kalau sudah selesai. Nah, coba pakai timbangan. Tetapi kapan? Nanti kalau sudah matang maunya, baru diturunkan. Nah, sudah mulai bunga sudah mulai berubah menjadi buah kecil-kecil, segera ini para pedagang datang ke kampung-kampung beli. Sudah saya beli. Nah, dengan perhitungan nanti kalau sudah waktunya dipetik, saya petik. Hitungannya pakai apa? Ada kemungkinan ya sudah tadi selesai sudah dibayar atau hitungannya pakai apa? Timbangan per kilonya sekian. Maka yang seperti ini juga tidak dibenarkan masuk dalam bai'ul gharar. Kenapa? Kalau buah itu masih belum matang, ya, masih muda, kata orang masih pencit, masih apa? Masih ya. Nah, ini ada kemungkinan bisa dia jatuh, ya, bisa juga terkena wabah, akhirnya rusak buahnya itu. Sehingga atas dasar ini tidak dibenarkan menjual buah-buahan masih berada di pohonnya sampai sudah jelas apa? Kematangannya itu tadi. Sampai sudah jelas bahwa buah itu adalah matang. Di antara bai'ul gharar terkait dengan buah-buahan perkebunan dan yang semisalnya adalah membeli hasil panen suatu kebun sebanyak misalkan selama 1 tahun atau selama 5 tahun. Ada kata orang sewa selama 5 tahun. 5 tahun bukan sewa tanahnya, sewa apa? Pohonnya. Nah, orang tahu setahun ini panen sebanyak 2 kali. 5 tahun berarti 10 kali kata dia. Perhitungan dia. Setahun 10 kali. Berarti dalam 5 tahun berarti berapa? 10 kali karena setahunnya 2 kali. Terjadi transaksi. Ya sudah, berapa selama 5 tahun? Saya bayar nih 2 juta. 5 juta. Yang seperti ini istilahnya dalam syariat dinamakan bai' al-mu'awamah. Al-mu'awamah karena diambil dari kalimat amun. Dari kalimat am yang berarti tahun ya. Kalau hitungannya tahunan, tapi kalau hitungannya bulannya dinamakan al-musyaharah. Al-musyaharah, hitungan bulan. Nah, yang seperti ini dilarang secara syar'i. Karena masih ada kemungkinan tadi. Ya kalau setiap tahunnya 2 kali. Lah kalau di antara sekian tahun itu ada yang sekali, dia rugi. Atau ya kalau setiap tahunnya dari 5 tahun itu bagus hasilnya, tidak ada wabah. Lah kalau di antara 1, 2, 3 tahun dari 5 tahun itu tadi ada wabah yang menyerang pohon tersebut, maka yang seperti ini termasuk jenis bai' al-gharar yang dilarang. Ya. Menyewa alatnya. Iya. Tambang ya. Seperti batu bara apa? Termasuk batu bara dalam hal ini yang sering terjadi ya. Nah, si pemilik tanah dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola itu. Iya.
Sementara si pembeli, ya, untung rugi, bisa dia banyak hasilnya, bisa tidak. Nah, sementara pemilik tanah dia tidak mengalami kerugian apapun dari sisi baik itu harganya mahal ataupun murah. Nah, dalam kondisi seperti ini sebagian ulama menganggap boleh. Karena apa? Tidak ada unsur untung rugi, yang ada untung atau selamat. Dalam pengertian tidak rugi, impas. Ya. Yang seperti ini masih diperbolehkan. Tetapi pembahasan seperti ini insyaallah akan saya bahas lebih jauh lagi, karena memang masalahnya agak rumit yang seperti ini, terkait dengan masalah besar, biasanya terkait dengan negara masalah ini. Kalau masalah pertambangan itu terkait dengan negara, ada aturannya. Airnya itu untuk apa? Untuk minum? Kalau untuk keperluan keseharian nggak boleh. Kalau untuk kepentingan yang sifatnya primer, kebutuhan keseharian, menjual air seperti itu nggak boleh itu. Ada larangan menjual air. Nah, fadlul ma'nam, tidak boleh. Tapi kalau untuk misalkan pertanian yang sifatnya besar sekali, ya, kemudian si pemilik sumur ini menggali dengan biaya yang cukup besar, membutuhkan tenaga yang cukup banyak, kemudian tempat untuk menampung air tersebut yang butuh biaya. Nah, dalam seperti ini diperbolehkan. Nah, tapi kalau untuk kepentingan minum dan yang lainnya dilarang secara syar'i. Kemudian ditanyakan tadi tentang hukum menjual sarang lebah, ya. Ini termasuk sebenarnya pembahasan yang sebelumnya, tetapi juga ada kaitannya dengan yang sekarang dari dua sisinya. Menjual sarang lebah, ya, menjual sarang lebah yang diharapkan itu bukan sarangnya saja, tetapi lebahnya tentunya. Yang dituju itu adalah lebahnya. Nah, yang akan dia gunakan untuk ternak. Boleh secara hukum, tetapi ada persyaratan. Persyaratannya adalah pertama, bahwa sudah diketahui bahwa lebah itu tinggal secara permanen di sarangnya itu tadi, kotaknya itu ya, kotak sarang itu. Jangan sampai ada jenis sarang tertentu yang masih belum, istilahnya belum berdomisili di sana si lebah, musafir. Nah, masuk ke sini, di saat banyak gini si petani atau si pemilik ini bilang, wah anak jual nih cepat. Nah, wah masya Allah, dilihat nih, ada berapa? Ada 200 kotak. Wih, bagus. Nah, sudah hitungan sehari 2 hari ternyata lebahnya bilang assalamualaikum. Nah, terbang lagi. Nah, yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka dari itu dipersyaratkan bahwa lebah itu jenisnya adalah yang memang sudah tinggal keluar masuk di sana, dia sudah mulai melakukan aktivitasnya, bekerja, mengumpulkan madu di sana. Nah, karena kalau bukan tempatnya biasanya dia nggak mau menaruh madunya di sana. Nah, Muawiyah dari sini. Mana Muawiyah? Di belakang. Muawiyah. Betul ya? Kalau bukan rumahnya dia mau naruh madunya. Bahkan mencuri madunya orang. Nah, itu dipotong tangannya. Nah, menjual sarang lebah untuk dimakan itu, sarangnya itu, ya, bersama madunya juga nggak apa-apa. Tadi sempat ditanyakan tentang hukum makan lebahnya, ya, atau sarangnya yang ditanyakan. Ya, lebahnya itu, yang di dalamnya kan itu ada anaknya. Anaknya nggak boleh kalau lebahnya itu, ya, lebahnya itu nggak boleh. Tapi kalau sarangnya itu boleh. Tapi kalau lebahnya sendiri, ya, itu dilarang oleh sebagian ulama untuk memakannya. Jadi harus dikeluarkan. Kenapa? Alasannya yang melarang memakan lebah itu
karena lebah termasuk jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dilarang untuk dibunuh. Seperti semut juga. Ya, termasuk jenis hewan yang dilarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin namla wan nahla. Nah, ya. Wal hudhud. Nah, itu termasuk yang dilarang. Sehingga yang dilarang untuk dibunuh secara syar'i maka tidak boleh dimakan. Nah. Apakah dipersyaratkan untuk diturunkan atau boleh sampai kita menjual buah dengan si penjual ini naik dengan mempersyaratkan menjual satu-satu kan? Akhirnya karena gitu si pembeli hanya ambil buah yang sudah besar-besar gitu. Yang menurut dia ukuran dia sudah besar, buah-buah yang ukuran sedang dia nggak mau ngambil gitu. Nanti setelah turun harganya ditentukan. Sudah ditentukan dulu. Bahwa per buah 1.000. per buah 1.000 yang sudah matang dan besar gitu. Enggak, ada ketentuan. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Harus ada kejelasan. Mau pakai per buah mau pakai per kilo. Kalau mau per buah, kalau yang matang segini harganya. Nah, yang besarnya sekian harganya begitu. Nah, paling enak itu pakai timbangan memang. Pertimbangan. Nah, fadhal. Iya. Dia sudah mau panen, orang pembeli dia sudah berhitung bahwa nanti panennya ini biasanya 4 kali berarti mati lah. Apakah boleh misalnya dia langsung kan beli semua sudah, artinya panen berikutnya sudah pembeli tapi sudah dihitung semua pada saat itu. Jadi petani istilahnya pada saat panen pertama dia mau panen itu sudah sampai dia panen terakhir silakan diambil kembali. Panen terakhir maksudnya pada musim panen itu. Ya, itu sudah miliknya pembeli itu. Penjual itu pada saat itu aja dia mau proses awal aja, sudah selesai, dia sudah menghitung si pembeli ini melihat kok bagus-bagus, sudah saya beli semua. Jadi istilahnya 1 hektar ini 100 juta. Dan si penjual petani pun sudah berhitung bahwa biaya produksi dia sudah tercukupi dan dia sudah bisa. Buahnya sudah siap panen atau belum? Sudah siap panen, Pak. Sudah siap panen. Tapi setelah itu panen berikutnya diborong sudah. Jadi dia si petani tidak punya hak lagi. Jadi si pembeli inilah nanti yang memelihara semuanya, dia menjadikan ambil alih. Tapi statusnya tanahnya tidak dibeli, hanya tanaman saja. Tanamannya saja. Setelah itu dia sampai seterusnya. Dia nanti malam lagi kan ini Sebaiknya diturunkan hasil panennya. Pada kali itu hasil panennya diturunkan. Nah, jadi dijual pakai timbangan misalkan, ya, pertimbangan. Kemudian setelah itu terjadi transaksi, bahwa artinya akan membeli kebun bersama buahnya kan begitu, sama pohonnya sekaligus. Setelah itu milik pembeli selanjutnya. Sebaiknya hasil panen pada waktu itu diturunkan, nah, kemudian dibeli setelah. Karena kalau masih dibeli seperti itu kan ada nilainya, apalagi 1 hektar. Nah, unsur spekulasinya sangat tinggi sekali. Bisa untung, bisa ruginya itu. Ya kalau panennya bagus semua. Kalau ada yang enggak, kan masalah. Sebaiknya diturunkan. Walaupun tentunya ada sebagian yang membolehkan masalah seperti itu. Tapi sebaiknya untuk hati-hati dihindarkan. Kemudian yang terakhir pada hari ini adalah jual beli yang tadi ditanyakan dengan persekot. Nah, apa yang diistilahkan dalam bahasa syariatnya al-urbun atau al-arabun atau al-arbun. Nah, apa hukumnya secara syariat jual beli al-arbun ini? Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, bahwa Rasulullah melarang dari jual beli arbun. Arbun itu maksudnya memberi persekot. Nah, ya sudah saya beli mobilnya kamu nih, nanti saya kasih uang dulu nih 1 juta atau 500.000. Berapa harganya? 40.000. Ya sudah nih 40 juta. Nah, saya kasih uang 500.000 persekot.
Apa hukum jual beli seperti ini? Tadi saya sebutkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, namun sayang hadis ini lemah. Larangan tentang jual beli dengan sistem persekot ini tadi. Tetapi para ulama membahas, jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh jual beli dengan sistem persekot ini, atau disilakan dengan arbun itu tadi. Tapi sebagian yang lainnya, bahkan diriwayatkan oleh dari sebagian sahabat Rasul, di antaranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan beberapa tabi'in dari a'immatut tabi'in, ya, dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa jual beli arbun dibolehkan. Nah, dibolehkan. Nah, yang menyatakan tidak boleh, alasannya ini ada unsur spekulasi. Nah, si pembeli bisa untung bisa rugi. Kalau nggak jadi rugi dia, uang 500.000 hilang. Enak si penjual. Ini alasan mereka. Tetapi bagi yang menyatakan boleh, bahwa persekot yang diberikan itu tadi sebenarnya juga sangat terkait dengan penjual. Lah penjual karena adanya persekot ini dia nggak bisa menjual kepada orang lain, tertunda akhirnya. Ada orang lain mau beli, afwan, sudah ada yang beli persekot. Lah kalau nggak jadi, tiba-tiba nggak jadi, setelah ditunggu seminggu nggak jadi, datang nggak jadi beli, ngembalikan lagi uang 500.000. Sementara tadi sudah ada pembeli, sudah kadung terlanjur ditolak. Maka atas dasar itu ini tidak termasuk unsur spekulasi. Si pembeli sudah melihat, dia memperkirakan bahwa dia ada kemungkinan beli. Ternyata karena ada suatu kondisi akhirnya dia gagalkan. Si penjual juga seperti itu, menunggu si pembeli ini. Nah, kalau tidak jadi minimalnya ada ganti rugi masa waktu dia menunggu itu tadi. Ini yang menyatakan boleh. Alasannya dengan seperti itu, bahwa itu tidak termasuk unsur spekulasi untung rugi. Nah, masing-masing ada ruginya, masing-masing ada untungnya. Ala kulli hal, permasalahan ini cukup panjang ya dibahas. Tetapi sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang bai'ul arbun ini, tentunya nasihat, ya, sekedar nasihat. Kalau ditanya mana yang rajih Ustaz, nampaknya yang lebih kuat tentang bolehnya. Nah, tentang bolehnya di mana itu pendapat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Mujahid, dan yang lainnya dari kalangan ulama. Tetapi sekedar nasihat, sebaiknya kita menghindarkan dari jual beli seperti ini, terkhusus kalau kita posisinya sebagai penjual. Ya, menghindarkan. Nah, menghindar. Ini saya beli, sudahlah nggak usah. Ini saya kasih uang dulu 500.000. Gini aja, Bapak pulang dulu, kalau silahkan Bapak kumpulkan uangnya, atau rundingan dulu dengan keluarga. Nah, silahkan. Kalau memang rezekinya Bapak, ya sudah, Bapak beli ini barang. Kalau bukan rezekinya, berarti Allah menghendaki kebaikan, insya Allah. Nah, seperti itu. Kita hindarin apa? Jual beli seperti ini. Kemudian sebagian yang lainnya mempersyaratkan bahwa boleh jual beli pakai persekot, tapi kalau gagal dikembalikan uangnya. Nah, kan sama saja ya. Lah dikembalikan akhirnya gimana? Nah, sehingga persyaratan ini sebagian ulama yang lainnya tidak dianggap. Mereka tetap mengatakan boleh dan itu tidak termasuk bai'ul gharar, karena masing-masing pihak menerima untung ruginya. Namun ada beberapa hal terkait dengan bai'ul arbun ini yang tidak berlaku walaupun atas pendapat yang membolehkannya. Jual beli dengan persekot ini ada beberapa kondisi dilarang, sepakat baik pendapat ulama yang pertama maupun yang kedua. Apa itu? Yang pertama adalah jenis barang-barang yang harus
diserahkan salah satu ana ulangi, yang dipersyaratkan di situ adanya at-taghabut, saling memberi. Nah, misalkan barang-barang yang terkait dengan masalah riba, barang-barang yang berlaku di sana hukum riba, dan ini akan kita bahas insyaallah. Misalnya tukar menukar mata uang, ya. Tukar menukar mata uang, uang Rial Saudi dengan uang Indonesia boleh secara hukum, tapi syaratnya harus tagabut, harus langsung. Mana Rial Saudinya ini rupiahnya, atau sebaliknya, mana rupiahnya untuk mau beli Saudi, ya ini langsung, adanya yadan biyadin, di tempat, tidak boleh tertunda. Lah, jual beli dengan persekot nggak mungkin. Nah, karena persekot itu nanti akan terhitung bagian dari pembayaran kan? Persekot itu bagian dari pembayaran nanti. Nah, di sini ada unsur ketertundaan terkait dengan jenis barang yang masuk dalam ruang lingkup barang-barang ribawiyah. Ya, nanti akan kita bahas apa itu barang-barang ribawiyah, yaitu barang-barang yang di sana dipersyaratkan nilainya harus sama dan penyerahannya di waktu yang sama. Di antaranya adalah gandum, ya, emas, ini di antaranya. Syair, mirip dengan gandum. Ini beberapa asnaf ribawiyah yang berlaku padanya hukum riba kecuali dengan syarat itu tadi. Dan ini akan kita bahas pada babur riba. Maka jual beli arbun ini tadi, bai'ul arbun atau persekot, tidak berlaku pada barang-barang seperti ini. Ana punya uang, pengen beli dolaran. Oh, ini orang punya dolar berapa? Dia punya $1.000, mau saya beli. Nah, $1.000 harganya 9 juta. Ya sudah. Waduh, ini gimana, uangnya ada di rumah, ya. Kalau enggak nanti dibeli orang lain. Ya sudah, nih Pak, saya persekotin dulu 1 juta. Nah, sebentar Pak ya, saya pulang dulu. Enggak boleh. Enggak boleh. Pulang dulu kamu. Nah, perkara nanti sampai ke sana ada yang beli, sudah keduluan, ya sudah, bukan rezeki. Nah, atau janjian sama orangnya tanpa harus ada seperti ini. Gimana Pak? Saya mau pulang dulu ya. Ya silakan pulang. Nah, pulang ambil uangnya sana. Nah, kalau memang dia nggak mau menjual kepada orang lain, hanya kepada kita, ya kebaikannya dia. Kalau dia mau menjual kepada orang lain, terserah, karena itu haknya dia. Paham tuh ya ikhwan? Ini yang pertama. Yang kedua, bai'ul arbun ini tidak berlaku, tidak boleh dipraktekkan pada bai'us salam. Apa itu bai'us salam, Ustaz? Sudah tadi saya jelaskan, yaitu orderan. Ya, orderan itu dipersyaratkan. Saya mau mesen, misalkan, barakallahu fikum, misalkan ya, kue, ya. Kue namanya apalah, kue apa? Roti kacang susu. Nah, kue kacang susu. Nah, sekalian apa? Promosi. Nah, roti kacang susu itu. Nah, ya, yang dijual sama Zubair itu. Nanti jangan lupa ongkos promosinya nih. Nah, pesan ini. Mesan berapa? Mesan 1000 toples misalkan. Per toples isinya 100 misalkan. Iya, 113, 100 anggap. Nah, 100 biji. Nah, rasanya seperti ini, bentuknya seperti ini, jangan ada yang gosong, jangan ini, jangan itu, manisnya sekian, sudah diatur semua, sepakat, ya ditulis di atas kertas gini. Nah, ini namanya orderan. Ada persyaratan. Persyaratannya adalah modal untuk membuat itu harus dibayar di depan. Ya, modalnya berapa? 1 juta. Jangan kita menyerahkan hanya 500.000, nggak boleh. Hati-hati, yang ngorder. Ya, nah, harus dilengkapi 1 juta. Itu ra'sul mal minimalnya. Nah, si pabriknya, ya, harus memenuhi kriteria dan sifat yang disepakati. Kalau tidak, maka si pembeli punya hak untuk
mengembalikannya. Nah, mesen pakaian misalkan, baju. Nah, mesen berapa? 1000 potong. Persyaratannya kainnya kain ini, warnanya ini harus sama, nggak ada yang boleh beda. Letak kantongnya di sebelah sini, lebar kantongnya sekian, jahitannya begini, kancingnya ini, kancingnya itu ini. Sudah semua disepakati, ditulis ya satu persatu. Nah, ya berapa ongkosnya 1000 pakaian? Nah, ya dihitung satu pakaian habisnya kain sama ininya semua 50.000. Ya berarti 50 juta. Ya. Bayar 50 juta nih. 50 juta. Sudah dikerjakan. Nah, ini jenis yang seperti ini tidak berlaku persekot. Ya sudah saya bayar dulu 10 juta dulu ya. Tidak boleh. Nah, lengkapnya tentang bai' salam ini nanti pada babnya insyaallah. Nah, ini tidak berlaku bai'ul arbun atau apa yang disilakan dengan persekot dalam bahasa kita. Yang ketiga, di mana tidak berlaku lagi bai'ul arbun ini, walaupun atas pendapat yang membolehkan loh ya. Kalau yang sudah tidak membolehkan sudah nggak masuk areal ini sekarang. Yang membolehkan pun mensyaratkan ini, bahwa barang yang akan dipersekoti itu sudah jelas dan pasti adalah milik si penjual. Milik si penjual. Mau mesen misalkan kayak tadi kue kacang susu misalkan. Ya. Zubair sebagai salesnya misalkan ya. Terus Abdullah Iman sebagai pemilik pabriknya. Nah, Pak Evi sebagai pembeli. Pak Evi tahunya Zubair. Nah, Zubair anak mau mesen kue kacang. Nah, iya. Berapa mau mesen? 1000 toples. Nah, 1000 toples. Ya sudah. Apa ciri-cirinya yang diminta? Ini sudah ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan. Ya sudah bayar uang muka. Nah, karena kesepakatan harus bayar uang muka. Bayar apa namanya? Modal. Nah, ternyata barang ini ya, bukan miliknya Zubair. Zubair masih mau pesan lagi sama orang. Ya. Masih mau pesan lagi. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan pula jual beli seperti itu. Atau kalau ini masuk tergabung dengan salm ya, contohnya lain aja yang tidak termasuk salm. Misalkan mau beli tip di toko. Ya. Tipnya belum dia miliki. Sama Zubair belum dimiliki tip itu. Harganya misalkan 500.000. Ya. Pak Evi misalkan Zubair anak mau beli ini. Ya sudah. Anak persekotin dulu. Kebetulan memang Zubair penjual tip, tapi nggak punya jenis itu. Jenis yang diminta ini nggak dipunyai. Ya sudah, anak kasih persekot 50.000. Baru Zubair pergi ke pasar belikan itu. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Ya. Tidak berlaku persekot yang seperti ini. Boleh terjadi apabila tip itu sudah dimiliki. Nah, jadi Zubair dengan terus terang menyatakan, anak nggak punya tipnya. Sebentar dulu, anak mau beli. Nah, gitu. Jadi 3 gambaran ini tadi tidak berlaku hukum apa? Bolehnya jual beli dengan persekot bagi yang berpendapat tentang bolehnya. Ala kulli hal, sekedar nasihat, sebaiknya kita menghindar dari sistem jual beli seperti ini karena antum tahu pendapat jumhur ulama menyatakan tidak boleh, walaupun sebagian ulama menyatakan boleh dan nampaknya yang boleh itu lebih kuat ya, tetapi sebaiknya dihindari. Wallahu alam. Ya, silakan Pak Ayu. Kalau ya Pak? Ya, nggak apa-apa, Ustadz sama Pak sama saja. Nah. Ada yang gabung Pak Ustadz. Nah.
Iya. Ditulis saja Pak Wahyu ya. Sebagian kalimat nggak Anda dengar tadi. Ditahan. Nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa. Iya, itu taukil, nah, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Nah, Mahdi terakhir. Mas. Naik turun. Yang penjualnya di Surabaya. Iya. Dia datang ke Surabaya. Ambil di Surabaya. Nggak cukup nampaknya transfer. Kalau dalam barang-barang asnaf ribawiyah harus yad dan biyadin. Iya, emas. Insya Allah dibahas waktu riba aja biar lebih. Nah, situ masuk pembahasan riba. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah kita sudah membahas sekian permasalahan. Insya Allah kita masih dalam syarat keempat dari jual beli ini. Pada daurah yang akan datang biidznillah ta'ala, kemungkinan menjelang Ramadan nanti. Jadi sekarang ini kita tanggal 27 ya, 28 Rajab berarti kemungkinannya insya Allah pada tanggal 28 Sya'ban. 28 Sya'ban itu mungkin tanggal 10-11 September kemungkinannya. Nah, yakni beberapa hari menjelang Ramadan, 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan tidak ada halangan, tapi yang jelas menunggu pengumuman dari panitia. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.